Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami ada 4 kelompok. Yang pertama Umar Zalfa Salsabil, terus Alvina Rofiatun Nasihah, Nur Fitri Sadidai Painin, dan saya sendiri Muhammad Musairi. Terkait perusahaan go publik dan pasar modal. Baik, submateri kita yaitu yang pertama perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang kedua proses go publik perusahaan. Yang ketiga para pelaku pasar modal. Dan yang keempat penegakan hukum di pasar modal. Go publik itu merupakan menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sedangkan perusahaan publik adalah suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Pengertian dari perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup ialah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya terbatas. Perusahaan terbuka yaitu suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya dipegang oleh banyak orang atau banyak perusahaan. Terus yang kedua, materi kita yang kedua yaitu proses go publik perusahaan. Di mana proses go publik perusahaan ini mempunyai banyak persyaratan. Yang pertama itu mempunyai badan hukum. Terus yang kedua itu laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu harus jelas dan juga harus sudah diaudit. Yang ketiga itu dokumen kelengkapan perusahaan. Artinya perusahaan ini mempunyai track record yang bagus gitu. 4. Struktur perusahaan. Kelima, underwriter. Yang keenam yaitu kinerja perusahaan. Dan yang ketujuh sertifikat AMDAL dan eco-labeling. Ini khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri pabrik. Proses perusahaan agar dapat menjadi go publik yaitu ada 4 tahap, yaitu yang pertama itu tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini perusahaan akan menyiapkan semua persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan go publik. Terus yang kedua itu pengajuan pendaftaran, di mana nanti akan setelah tahap persiapan semua dokumen nanti akan ada tahap pengajuan pendaftaran. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu penjualan saham. Jadi perusahaan yang menjadi go publik kan saham itu tidak terbatas seperti itu. Artinya saham itu dapat dimiliki oleh orang banyak. Terus yang keempat yaitu pencatatan di bursa efek. Nanti kalau sudah menjadi go publik, nanti juga pencatatan itu akan dilakukan di bursa efek dan juga diawasi oleh OJK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Fitri Sadidai Painin. Oke, yang selanjutnya adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam pasar modal. Ada 10 pelaku, yaitu yang pertama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan berperan sebagai pembuat dan pemberi regulasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat BPPM-LK, bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal sehari-hari. Yang ketiga, Bursa Efek. Bursa Efek merupakan tempat untuk melakukan aktivitas jual beli segala macam instrumen pasar modal dengan 2 peranan besar, yaitu sebagai fasilitator perdagangan dan kontrol perdagangan efek yang terjadi. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Tugasnya yaitu yang pertama menjalankan kegiatan clearing dalam pasar modal, yaitu menentukan hak dan kewajiban transaksi bursa dari setiap anggota clearing. Hal ini wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi. Tugas kedua menjamin penyelesaian transaksi bursa dengan menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban para pelaku pasar modal secara hukum. Pelaku yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Tugas yang pertama ialah menyimpan efek dalam bentuk elektronik, yang kedua menyelesaikan transaksi efek, yang ketiga melakukan dan bertanggung jawab atas administrasi rekening efek pelaku pasar modal lain. Yang keempat, mendistribusikan hasil corporate action. Yang kelima, terus melakukan inovasi demi peningkatan layanan, keamanan, dan efisiensi aktivitas yang terjadi di pasar modal. Pelaku yang keenam ialah perusahaan efek.
Tugas yang pertama dari perusahaan efek ialah penjamin emisi efek bertugas melakukan kontrak dengan calon emiten saat hendak IPO. Yang kedua, perantara perdagangan efek bertugas melakukan jual beli efek baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan yang ketiga, manajer investasi, pihak yang diserahi pengelolaan dana investasi sekelompok orang. Pelaku yang ketujuh ialah investor yang akan melakukan kegiatan aktif di bursa efek, mulai dari menjual dan membeli surat-surat berharga satu sama lainnya. Yang kedelapan ialah emiten, pemilik saham dan surat berharga yang beredar untuk diperjualbelikan di lantai bursa efek. Yang kesembilan ada profesi penunjang lainnya. Banyak hal memang harus dilakukan dalam perdagangan modal di bursa efek, dan hal ini membutuhkan bantuan banyak pelaku pasar modal, termasuk profesi-profesi penunjang lainnya, mulai dari notaris, konsultan hukum, akuntan, hingga penilai. Dan yang ke-10 ada lembaga penunjang. Yang pertama, Biro Administrasi Efek, membantu emiten dan investor dalam administrasi aktivitasnya di bursa efek, mulai dari membantu emisi yang dilakukan oleh emiten, menyusun daftar pemegang saham, tugas administrasi ketika ada aktivitas jual beli terjadi, mencatat pembayaran dividen, hingga membuat laporan tahunan para emiten. Kemudian juga ada kustodian sebagai penitip kolektif dari harta lainnya dan wali amanat yang menjadi wakil investor dalam transaksi obligasi. Materi selanjutnya ialah penegakan hukum di dalam pasar modal. Aturan mengenai penegakan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Beberapa kasus kejahatan yang menyimpang dari undang-undang ini yang terjadi di dalam pasar modal ialah ada penipuan, financial fraud, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, sampai kepada pencucian uang. Untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan ini, hadirlah sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Kemudian kewenangan yang dimiliki oleh OJK yaitu yang pertama, pemeriksaan di sektor pasar modal. Yang kedua, penyidikan sektor jasa keuangan. Yang ketiga, kewenangan administratif, terdiri dari sanksi administratif berupa denda, mekanisme penagihan sanksi administratif berupa denda. Yang keempat, kewenangan perdata, dan yang kelima ada kewenangan pidana.